Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Nabi Josono, nabi asli dari Jawa. Pada saat ini ada kesopanan pada sesepuh, kumi tua, leluhur, atau mereka yang lebih dulu pergi menjadi tidak penting untuk dipelajari. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Tuhan ke bumi Arab sana dan ajarannya terus berkembang ke seantero dunia hingga saat ini. Seperti halnya Isa alaihi salam yang ditahbis untuk masyarakat Nazaret, saya meyakini sepenuhnya jika Nabi Muhammad pun diangkat sebagai Rasul untuk puan Nabi Ismail alaihi salam di Jazirah Arabia. Beda tegasnya adalah ia membawa pesan agung demi merahmati alam semesta, tentu dengan teladan akhlaknya yang mulia. Selain soal tersebut, Islam yang diajarkannya merupakan agama dengan standar akal dan logika yang cukup ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah mengapa Islam menjadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Saya akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis. Sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus et Critias, Stephen Oppenheimer atau Eden in the East, dan Erisio Santos atau Atlantis The Lost Continent Finally Found, berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur. Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan oleh leluhur kita telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah dan juga otentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yaitu Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup saya sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo atau Layang Nata. Berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michel Swart yang disusun dan dialih bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klothok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono, yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam di Ur-Kasdim pada 2510 sebelum Masehi. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani atau Ib dan Rahim bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu memiliki kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di UR. Kini kita menuju Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemampuan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Hal itu sangatlah mudah. Dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis doktriner atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat ditemukan pada ajaran kaum sufi atau tasawuf atau teosofi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin, Ibnu Arabi, dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat An-Nur yang berbunyi Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Wahdatul Wujud.
Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa, menerangkannya dalam kitab Martabat 7. Setali 3 uang saja, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Sworo Dana 1 yang berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa. Dari keadaan yang gelap, seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan juga nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu atau ajaran keindahan semesta untuk meruat keanekaragaman diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukiran dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan berkehidupannya dalam Layang Joyoboyo. Engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa tumbuh atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 Nabi Rasul yang tercatat dalam Al-Quran. Maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dalam Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, kemudian abai pada kepandaian sendiri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya. Itulah Nabi Josono, nabi asli dari tanah Jawa. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.